Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuralisa dari kelas 6E Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya akan membuat video mengenai seminar hasil penelitian untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah penelitian tindakan kelas dengan dosen pengampu Dr. Mawardi SSI MPD. Adapun video yang ingin saya buat adalah mengenai seminar hasil penelitian dengan judul Peningkatan Hasil Belajar PKN melalui metode Information Search pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3, Kota Tangerang. Bab 1, Pendahuluan. Pendidikan merupakan hal penting yang diperlukan oleh manusia untuk memahami dan membawa dirinya menjadi lebih baik. Dengan pendidikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggikan derajat manusia. Pendidikan akan menjadi sarana keselamatan manusia di dunia dan akhirat kelak. Karena dengan pendidikan, manusia mendapat berbagai ilmu dan pengetahuan sehingga manusia dapat membedakan antara kebaikan dan keburukan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Ya, pendidikan harus dilakukan secara sadar dan terencana atau terprogram agar tujuan pendidikan mencapai hasil yang maksimal. Peran guru merupakan unsur yang dominan dalam menentukan pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dalam kurikulum sekolah dasar. Guru harus mampu menerjemahkan tujuan dan kompetensi pembelajaran yang tertulis menjadi situasi pembelajaran yang efektif dan menarik dengan memperhatikan tahap-tahap perkembangan peserta didik. Dalam proses pembelajaran, siswa kurang didorong untuk mengembangkan kemampuan berpikir. Proses pembelajaran di dalam kelas diarahkan hanya kepada kemampuan siswa untuk menghafal informasi saja. Otak siswa dipaksa untuk mengingat dan menimbun berbagai informasi tanpa dituntut untuk memahami informasi dengan menghubungkannya dalam kehidupan sehari-hari. Akibatnya, ketika peserta didik lulus dari sekolah, mereka hanya pintar secara teori, namun mereka miskin secara penerapan. Salah satu contohnya yaitu pada pelajaran PKN. Seringkali dalam kegiatan belajar mengajar pada setiap bidang studi mengalami kendala yang cukup serius seperti penggunaan model dalam pembelajaran. Nah, model pembelajaran aktif tipe information search merupakan jawaban atas rendahnya hasil belajar siswa. Metode information search adalah suatu metode pembelajaran yang menuntut siswa untuk aktif dalam mencari informasi sehingga mereka menemukan sendiri apa yang mereka pelajari dari berbagai sumber belajar. Sumber belajar dapat berupa dokumen, buku teks, artikel, atau informasi dari internet. Metode pembelajaran ini hanya berpusat pada informasi yang disampaikan oleh guru, melainkan melibatkan keaktifan siswa di dalam kelas, yaitu berpusat pada aktivitas siswa dalam mengikuti pembelajaran. Adapun identifikasi dari penelitian ini, yang pertama adalah pembelajaran masih berpusat pada guru, sehingga membuat siswa menjadi pasif dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, metode pembelajaran belum bervariasi karena kurangnya pemahaman guru terhadap penggunaan strategi pembelajaran aktif. Dan yang ketiga, kegiatan pembelajaran terkesan monoton yang mengarah pada informasi yang disampaikan oleh guru. Yang keempat, pendaya gunaan sumber belajar yang belum optimal untuk menyampaikan materi pelajaran yang cukup luas. Dan yang terakhir, rendahnya hasil belajar pada mata pelajaran PKN sehingga siswa sulit dalam mencapai tujuan belajar atau kompetensi yang harus dicapainya. Pembatasan masalah di sini ada dua, yaitu penerapan metode information search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3, Kota Tangerang. Dan yang kedua, peningkatan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3, Kota Tangerang melalui metode information search. Adapun perumusan masalahnya itu yang pertama, bagaimana efektivitas penerapan metode information search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3, Kota Tangerang. Dan yang kedua, bagaimana upaya meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3, Kota Tangerang melalui metode information search. Adapun tujuan penelitian di sini yaitu yang pertama, menetapkan metode information search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3, Kota Tangerang. Dan yang kedua, meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3, Kota Tangerang melalui metode information search. Adapun manfaat penelitian di sini yaitu untuk siswa, untuk guru, dan untuk sekolah. Yang pertama adalah untuk siswa. Yang pertama, menumbuhkan motivasi siswa dalam proses belajar. Yang kedua, meningkatkan hasil belajar siswa baik kognitif maupun afektif. Dan manfaat penelitian bagi guru adalah mengetahui strategi pembelajaran yang bervariasi untuk memperbaiki dan meningkatkan pembelajaran PKN dalam materi globalisasi.
Dan yang kedua, menambah pengetahuan guru dalam memperoleh sumber pembelajaran yang cocok untuk pembelajaran PKN dalam materi globalisasi. Manfaat penelitian bagi sekolah adalah kepala sekolah dapat membuat program pelatihan untuk guru dalam meningkatkan kemampuan menggunakan metode pembelajaran dan tumbuhnya iklim pembelajaran siswa aktif di sekolah. Bab 2, landasan teori dan kerangka berpikir. Belajar pada hakikatnya adalah perubahan yang terjadi di dalam diri seseorang setelah melakukan aktivitas tertentu. Perubahan di sini yang dimaksud adalah seseorang dikatakan telah belajar kalau sudah terdapat perubahan tingkah laku di dalam dirinya yang tertuju untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Perubahan tersebut haruslah bersifat permanen, tahan lama, dan menetap, tidak berlangsung sesaat saja. Hasil belajar pada hakikatnya merupakan perubahan tingkah laku siswa setelah melalui proses belajar mengajar. Menurut Suprijono, merujuk pemikiran Bloom menjelaskan bahwa hasil belajar adalah perubahan tingkah laku pada diri seseorang akibat tindak belajar yang mencakup kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Di antara ketiga ranah tersebut, ranah kognitiflah yang paling banyak dinilai oleh para guru di sekolah karena berkaitan dengan kemampuan para siswa dalam menguasai isi bahan ajar. Ada 6 aspek ranah kognitif menurut taksonomi Bloom. Yang pertama yaitu adalah pengetahuan atau C1, adalah kemampuan seseorang untuk mengingat atau mengulang kembali materi pelajaran sebelumnya. Dan yang kedua adalah pemahaman atau C2, adalah kemampuan seseorang untuk menangkap atau membangun makna dari materi. Dan yang ketiga adalah aplikasi atau C3, adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan bahan belajar atau untuk menerapkan materi dalam situasi baru. Yang keempat adalah analisis atau C4, adalah kemampuan untuk memecahkan atau membedakan bagian dari bahan ke dalam komponen, sehingga struktur organisasi yang mungkin lebih baik dipahami. Yang kelima adalah evaluasi atau C5, adalah kemampuan seseorang untuk menilai, memeriksa, dan bahkan kritik nilai bahan untuk tujuan tertentu. Dan yang terakhir adalah sintesis atau C6, adalah kemampuan untuk menempatkan bagian bersama-sama untuk membentuk unik baru atau koheren. Dalam hasil belajar, sebagai objek evaluasi pembelajaran tidak hanya ranah kognitif, tetapi juga hasil belajar ranah afektif dan psikomotorik. Afektif berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi seperti sikap, nilai, perasaan, dan minat. Jenis ranah afektif itu ada 5, yaitu yang pertama, receiving atau attending, A1, yakni kepekaan dalam menerima rangsangan stimulus dari luar yang datang kepada siswa dalam bentuk masalah, situasi, gejala, dan lain-lain. Yang kedua adalah responding atau jawaban, atau A2, yakni reaksi yang diberikan oleh seseorang terhadap stimulus yang datang dari luar. Yang ketiga adalah valuing atau penilaian, atau A3, berkenaan dengan nilai dan kepercayaan terhadap gejala atau stimulus tadi. Yang keempat adalah organisasi atau A4, yakni pengembangan dari nilai ke dalam satu sistem organisasi, termasuk hubungan satu nilai dengan nilai lain, pemantapan dan prioritas nilai yang telah dimilikinya. Dan yang terakhir adalah karakter atau A5, yakni keterpaduan semua sistem nilai yang telah dimiliki seseorang, yang mempengaruhi pola kepribadian dan tingkah lakunya. Sedangkan menurut Winkel mengklasifikasikan hasil belajar psikomotorik terdiri dari 6. Yang pertama adalah persepsi, yang kedua adalah kesiapan, yang ketiga adalah gerakan terbimbing, yang keempat adalah gerakan terbiasa, yang kelima adalah gerakan kompleks, dan yang keenam adalah kreativitas. Hasil belajar yang dicapai seseorang individu merupakan hasil interaksi antara sebagai faktor yang mempengaruhi baik dari dalam diri maupun dari luar diri. Faktor intern adalah faktor dalam diri, yaitu adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri individu dan dapat mempengaruhi hasil belajar individu. Faktor-faktor ini meliputi faktor jasmania, faktor psikologis, dan faktor kelelahan. Dan yang kedua adalah faktor eksternal, atau faktor yang berasal dari luar diri. Adalah faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar seorang yang sifatnya dari luar diri seseorang tersebut. Faktor-faktor ini meliputi faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat. Penilaian hasil belajar adalah proses pemberian nilai terhadap hasil-hasil yang dicapai siswa dengan kriteria tertentu. Dari segi alatnya, penilaian hasil belajar dapat dibedakan menjadi tes dan non-tes. Tes ini ada yang diberikan secara lisan, tulisan, dan tes tindakan. Sedangkan non-tes atau bukan tes
sebagai alat penilaian mencakup observasi, kuesioner, wawancara, skala, sosiometri, studi kasus, dan lain-lain. Sebagai pada mata pelajaran lain, PKN pun memiliki tujuan-tujuan untuk menjadikan siswa agar yang pertama, mampu berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi persoalan hidup maupun isu kewarganegaraan di negaranya. Yang kedua adalah mampu berpartisipasi dalam segala bidang kegiatan secara aktif dan bertanggung jawab sehingga bisa bertindak secara cerdas dan dalam semua kegiatan. Yang ketiga, dapat berkembang secara positif dan demokratis sehingga mampu hidup bersama dengan bangsa lain di dunia dan mampu berinteraksi serta mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan baik. Yang kedua adalah metode pembelajaran atau information search. Metode pembelajaran adalah cara atau upaya penyajian bahan pelajaran yang akan digunakan oleh guru pada saat menyajikan bahan pelajaran, baik secara individu maupun kelompok. Sedangkan menurut Amri, metode information search merupakan cara yang digunakan pendidik untuk membuat siswa agar memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara aktif. Metode ini bisa disamakan dengan ujian open book. Secara berkelompok, siswa mencari informasi yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh mereka. Informasi tersebut dapat diperoleh melalui dokumen, buku teks, artikel, atau informasi dari internet. Metode information search ini khususnya sangat membantu dalam materi yang membosankan. Oke, ada dua penelitian yang relevan. Yang pertama adalah penelitian Ipung Purnamasari dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul penelitian penerapan strategi information search sebagai upaya meningkatkan prestasi belajar siswa kelas 5 pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial di UIN Yogyakarta. Dari penelitian Ipung Purnamasari, dengan penelitian ini memiliki persamaan yaitu metode yang digunakan adalah metode information search. Perbedaannya yaitu pelaksanaan penelitian Ipung Purnamasari dilaksanakan di kelas 5 SD, sedangkan peneliti ini melaksanakan penelitian di kelas 4 SD. Perbedaan lainnya adalah pelajaran. Pelajaran yang dijadikan fokus penelitian Ipung Purnamasari adalah ilmu pengetahuan sosial, sedangkan pelajaran yang difokus pada penelitian ini adalah pendidikan kewarganegaraan. Dan penelitian kedua yang relevan adalah dari penelitian dari Munasikah IAIN Wali Songo dengan judul upaya meningkatkan pemahaman mata pelajaran Al-Quran Hadis pada materi pokok kandungan surah An-Nasr melalui strategi information search pada siswa kelas 4 MI Sidoarjo, Tegal Rejo, Magelang. Dari penelitian Munasika ini terdapat persamaan yaitu metode yang digunakan adalah metode information search dan kelas yang diteliti ada kelas 4. Sedangkan perbedaannya adalah pelajaran. Pelajaran dijadikan fokus perbaikan pada penelitian Munasikah adalah Al-Quran dan Hadis, sedangkan pelajaran dijadikan fokus perbaikan peneliti adalah pendidikan kewarganegaraan. Kerangka berpikirnya. Berdasarkan pengamatan di kelas, peneliti melihat kondisi saat ini bahwa pelajaran PKN terasa monoton karena guru masih menggunakan metode pembelajaran konvensional, sehingga menyebabkan siswa pasif, terjadi suasana yang membosankan, dan hasil belajar siswa juga rendah. Metode information search adalah metode pembelajaran yang menuntut siswa untuk aktif dalam mencari informasi sehingga mereka menemukan sesuatu yang mereka pelajari dari berbagai sumber belajar. Sumber belajar dapat berupa dokumen, buku teks, artikel, atau informasi dari internet. Dengan demikian, metode information search diharapkan dapat memecahkan masalah atas rendahnya hasil belajar siswa. Caranya adalah dengan menjelaskan metode pembelajaran information search kepada siswa dan mengaplikasikannya secara kolaboratif di kelas sehingga hasil belajar PKN siswa akan meningkat. Adapun hipotesis tindakannya adalah dalam penelitian ini adalah menggunakan metode information search diduga dapat meningkatkan hasil belajar PKN tentang globalisasi pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Bab 3, metode penelitian. Penelitian tindakan kelas merupakan suatu pencermatan atau pengamatan terhadap kegiatan belajar yang kemudian diberikan sebuah tindakan dengan tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pembelajaran melalui proses yang direncanakan sebelumnya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model kemis dan MC Taggart yang pelaksanaan kegiatannya membentuk
Kegiatan membentuk spiral yang dimulai dari perencanaan, tindakan, pengamatan, refleksi, dan perencanaan kembali merupakan dasar untuk suatu ancang-ancang pemecahan masalah. Kehadiran dan peran peneliti di lapangan. Peneliti dalam hal ini terlebih dahulu membuat perencanaan, pembelajaran, kemudian melakukan tindakan, pengamatan, dan refleksi dengan tujuan memperbaiki pembelajaran pendidikan kewarganegaraan pada siswa kelas 4 dengan menggunakan metode pembelajaran information search. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Penelitian ini direncanakan dilakukan pada bulan September 2015 sampai dengan bulan Juni 2016. Instrumen penelitian. Yang pertama, hasil belajar PKN, definisi konseptual. Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan oleh para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan hasil belajar PKN adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah melakukan kegiatan pembelajaran meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik yang dipengaruhi baik dari faktor intern maupun faktor ekstern. Adapun definisi operasionalnya, hasil belajar PKN adalah skor yang mengukur tentang makna globalisasi, menganalisa dampak positif dan negatif terhadap globalisasi, pengaruh globalisasi dalam berbagai bidang kehidupan dan misi kesenian Indonesia dalam misi kebudayaan internasional yang diukur dengan aspek pengetahuan, pemahaman, penerapan, dan analisa. Adapun metode information search-nya dalam definisi konseptual, metode information search adalah metode pembelajaran yang dikembangkan dari model pembelajaran aktif. Metode information search ini bertujuan memberikan dampak positif bagi peserta didik dalam menerima materi yang dibahas. Yang kedua adalah definisi operasional. Metode information search adalah skor yang diberikan oleh observer setelah mengamati pembelajaran PKN melalui metode information search yang lebih menekankan pada pembelajaran siswa aktif. Siswa dapat mengkonstruksi pengetahuan yang sudah dimilikinya melalui pembelajaran kooperatif atau kerjasama, serta dapat mengembangkan inisiatif dan tanggung jawab belajar. Indikator keberhasilannya adalah hasil belajar siswa dikatakan meningkat secara klasikal jika minimal 85% siswa telah memperoleh nilai lebih besar dari KKM di sekolah, yaitu 75, dan tindakan dikategorikan berhasil jika 100% proses pelaksanaan tindakan guru telah sesuai dengan skenario pembelajaran. Teknik pengumpulan datanya yaitu ada 4. Yang pertama adalah tes. Tes kemampuan hasil belajar siswa diambil dari hasil belajar, yaitu berupa tes pilihan ganda pada setiap akhir siklus. Dan yang kedua adalah observasi. Pengumpulan data dengan teknik ini dilakukan dengan mengandalkan pengamatan langsung dengan objek penelitian terhadap siswa maupun guru dengan menggunakan lembar observasi. Yang ketiga adalah melalui dokumentasi yang dikumpulkan, maka akan dapat terkumpul data yang dibutuhkan dalam penelitian. Dan yang terakhir adalah catatan lapangan. Catatan lapangan merupakan salah satu dokumen yang dapat membantu guru dalam merefleksikan kegiatan yang dilakukan selama penelitian. Teknik analisis datanya. Analisis data dalam penelitian tindakan bertujuan untuk memperoleh bukti kepastian apakah terjadi perbaikan, peningkatan, dan atau perubahan sebagaimana yang diharapkan. Teknik analisis data dalam penelitian ini nantinya diolah berdasarkan analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis data kuantitatif digunakan untuk menganalisis tingkat ketercapaian hasil belajar siswa maupun tingkat aktivitas tindakan guru dan siswa melalui statistik deskriptif. Sedangkan teknik analisis data kualitatif dilakukan melalui tahapan menyeleksi, menyederhanakan, mengklasifikasi, dan memfokuskan, mengorganisasi, dan membuat abstraksi atas kesimpulan makna hasil penelitian. Keabsahan datanya. Untuk memperoleh penyajian data yang akurat, maka dibutuhkan pemeriksaan sumber data. Dalam hal ini, penulis menggunakan triangulasi. Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan untuk menguji keabsahan data yaitu triangulasi teknik, yang dimaksudkan sebagai teknik pemeriksaan untuk mencapai keabsahan data atau meningkatkan validitas hasil penelitian. Desain dan prosedur penelitian. Prosedur penelitian tindakan kelas yang akan dilaksanakan oleh peneliti terdiri dari 3 siklus, yang mana pada setiap siklus terdiri dari 4 tahapan, yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Sekian video presentasi dari hasil penelitian saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.